Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah pekerja salah satu perusahaan di Lingga terancam PHK karena izin operasi tak kunjung keluar. Ratusan warga menggelar aksi damai agar Pemkab mendorong pemerintah pusat mengeluarkan izin agar perekonomian masyarakat berjalan lancar. Sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di Kampar ditingkatkan saat libur Natal dan Tahun Baru. Keberadaan Siskamling diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kampar. Salah satu tempat wisata yang mulai ramai yakni Kebun Binatang Kasangkulim. Libur sekolah banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah objek wisata di Kampar Riau. Salah satu objek wisata yang diminati masyarakat yakni Kebun Binatang Kasangkulim di Kubang Raya. Kebun Binatang Kasangkulim merupakan lokasi konservasi satwa-satwa langka. Peningkatan pengunjung terjadi di Kebun Binatang Kasangkulim sejak dimulainya liburan sekolah pada akhir pekan lalu. Masyarakat yang datang bahkan banyak dari luar daerah karena mereka ingin melihat satwa langka seperti buaya muara, kuda nil hingga gajah Sumatera. Di tempat ini juga banyak wahana permainan seperti Flying Fox, lokasi swafoto hingga aneka permainan anak. Untuk tiket masuk ke kawasan wisata ini juga sangat terjangkau, yakni Rp30.000 untuk kategori dewasa dan Rp20.000 untuk kategori anak-anak. Salah seorang pengunjung berharap supaya koleksi satwa ditambah untuk meningkatkan daya tarik. Binatang Kasangkulim ini biar anak-anak bisa bermain, mengetahui binatang-binatang yang ada langsung, nggak di YouTube saja. Makanya kami bawa anak-anak biar edukasinya langsung dilihat. Kalau nggak salah burung elang, laut, kuda nil lagi tidur, terus monyet, terus kuda tadi naik anak, terus ada gajah dan lain-lain. Untuk peningkatan pengunjung untuk saat ini udah ada peningkatan dari tanggal 18 Desember kemarin. Itu terhitung dari libur anak sekolah. Kalau dari weekday hari biasa kurang lebih ada 30%, mungkin ada peningkatan nanti di Natal dan Tahun Baru. Puncaknya di situ mungkin? Iya, mungkin puncaknya di Natal dan Tahun Baru. Kalau untuk pengunjung kita kebanyakan dari luar kota, tapi masih daerah provinsi Riau, tapi kebanyakan dari luar kota. Puncak peningkatan pengunjung diperkirakan pekan depan saat libur Natal dan Tahun Baru. Ahmad Iswanan Wahyu Falatehan melaporkan dari Kampar, Riau. Tiga ekor gajah jinak dirawat di tempat konservasi Taman Wisata Alam Buluh Cina, Kampar Riau. Kehadiran gajah jinak diharapkan dapat meningkatkan minat wisata alam untuk menumbuhkan kecintaan pengunjung pada satwa dilindungi itu. Taman Wisata Alam Buluh Cina berada di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Tempat ini dinilai cocok untuk konservasi gajah karena lahan yang luas yang ditumbuhi pohon rindang. Berbagai potensi alam terus dikembangkan di Taman Wisata Alam Buluh Cina. Salah satunya dengan memaksimalkan potensi danau yang berada di kawasan ini. Pengelolaan yang lebih baik didorong bisa meningkatkan kunjungan dari wisatawan, terutama yang menyukai wisata alam terbuka. Kepala Resort Taman Wisata Alam Buluh Cina mengatakan, pada awalnya hanya 2 ekor gajah dan sekarang sudah ada 3 ekor dengan kelahiran 1 anak gajah beberapa waktu lalu. Ini merupakan kawasan konservasi yang berada di salah satunya yang berada di Provinsi Riau dengan mempunyai luasan sekitar 963,33 hektar. Nah, dalam pengelolaannya untuk
salah satunya untuk menarik minat pengunjung, makanya didatangkan ke sini gajah binaan yang awalnya didatangkan satu pasang 2 ekor, satu jantan dan satu betina, ya Robin dan Ngatini. Dan alhamdulillah gajah tersebut sempat breeding di sini, dan nah inilah anaknya yang bernama Dona. Lokasi yang asri dan indah, Taman Wisata Alam Buluh Cina diharapkan dapat meningkatkan minat pengunjung agar betah berada di tempat ini. Dengan pengelolaan yang maksimal, diharapkan Taman Wisata Buluh Cina ke depan bisa lebih ramai pengunjung. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Kampar, Riau. Usaha kerajinan pernak-pernik berbahan kulit ditekuni oleh seorang warga di Pekanbaru Riau. Dari tangan terampil ini, pernak-pernik dihiasi ukiran-ukiran indah khas Melayu Riau. Aneka barang yang dibuat seperti tali jam tangan, gantungan kunci, dompet, hingga tas. Kerajinan pernak-pernik berbahan kulit telah ditekuni sejak tahun 2017. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah per unit. Pemasaran dilakukan secara langsung di tempat kerajinan dan juga secara daring. Hasil kerajinan selain dijual dalam negeri, juga telah menyentuh pasar internasional seperti Malaysia dan Singapura. Perajin mengatakan, sejauh ini peminat hasil kerajinan cukup tinggi dan pemasaran lancar. Usaha awalnya sendiri kan nggak mesti tetap di Jakarta, di daerah ternyata kita bisa lebih berkreativitas dan lebih berinovasi buat menciptakan produk-produk lainnya. Dan alhamdulillah di tahun 2017 saya mulai usaha lagi di Pekanbaru dan sampai saat ini. Bang, jenis-jenis apa aja bang UMKM kita yang kita buat? Kebetulan saya memproduksi semua kebutuhan fashion, terutama dari yang kecil kayak gelang, gantungan kunci, tali jam, sama tas-tas kulitnya kita produksi juga, dompet, segala macam semua produk fashion kita produksi. Karena kebanyakan permintaan tuh mereka tuh lebih senang yang custom. Kerajinan pernak-pernik berawal dari hobi perajin dan kini telah mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Ahmadison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Didi Rahmansyah. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.